Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone. This is our first lesson. It's about greeting expressions in English. And here is the lecturer Faisal Rahman SPD MPD. And di pertemuan kali ini kita akan belajar ekspresi-ekspresi atau frase-frase yang bisa digunakan untuk menyapa orang lain di dalam bahasa Inggris. Jadi kita langsung saja. Nah, di sini untuk greetings itu ada dua jenis, ada formal greetings and informal greetings. Nah, untuk formal greetings ini digunakan untuk menyapa orang lain dalam situasi formal. Misalnya dalam perkuliahan, dalam pertemuan, dan sebagainya. Sedangkan informal greetings itu digunakan untuk menyapa orang lain dalam situasi yang non-formal. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang formal greetings ada beberapa frase atau expressions yang bisa kita gunakan. Misalnya hello Mary, jadi hello, kemudian Mary itu nama orang yang kita sapa. Bisa juga dengan hello, how are you, good morning, good afternoon, good evening, dan seterusnya. Jadi masih ada banyak sekali expressions yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk informal greetings kita bisa menggunakan hi, hey, what's up, howdy, how are ya, dan sebagainya. Jadi bisa digunakan dari salah satu expressions yang ada di sini. Dan ini berasal sumbernya saya ambil dari loveenglish.org. Ya, jadi bisa beberapa expressions di sini kita gunakan untuk menyapa orang lain, baik dalam situasi formal ataupun non formal. Nah, kemudian selain frase atau expressions yang bisa kita gunakan tadi, kita juga perlu mengetahui penggunaan title untuk menyapa orang lain. Di sini ada Mr., ada Mrs., ada Miss, ada Ms. Ya. Nah, ini penggunaannya berbeda-beda. Nah, di sini yang pertama ada Mr. Mr. ini pronunciation-nya Mr. Ya. Ini usually used with a man's last name. Nah, biasanya Mr. ini digunakan untuk menyapa seorang laki-laki, khususnya kalau dalam situasi formal ataupun orang yang misalnya belum kita terlalu kenal, tidak terlalu akrab, atau juga orang yang mungkin lebih dewasa dari kita atau orang yang kita hormati. Biasanya kita menggunakan kata Mr. kemudian diikuti dengan last name ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris secara formalnya itu menyapa orang lain itu menggunakan last name ya, atau nama terakhir. Contoh, please give this to Mr. Smith. Nah, tolong berikan ini kepada Mr. Smith. Berarti nama belakang orang ini adalah Smith ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita menyapa orang lain itu menggunakan nama belakang untuk dalam situasi formal atau kesopan santunan. Tapi di dalam bahasa Indonesia, mungkin dalam konteks Indonesia gitu, bisa saja kita menyapa orang lain menggunakan nama depan. Misalnya nama saya adalah Faisal Rahman, ingin menyapa dengan sebutan Mr. Faisal, itu dalam konteks Indonesia itu sudah cukup sopan seperti itu. Atau mau manggil Mr. Rahman juga tidak masalah ya. Jadi tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, Mr. ini it is not possible to know if the man is married or single. Jadi Mr. ini bisa digunakan untuk menyapa laki-laki baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Jadi laki-laki itu semuanya title-nya yang kita gunakan adalah Mr. ya. Tidak masalah dia sudah menikah ataupun belum menikah. Oke, kemudian yang kedua adalah Mrs. Nah, ini pronunciation-nya Mrs. ya. Mrs. ini usually used with a woman's last name. Biasanya digunakan dengan nama terakhir dari seorang perempuan. Nah, jadi Mrs. ini untuk menyapa perempuan ya. Kalau Mr. tadi untuk menyapa laki-laki, Mrs. ini untuk menyapa perempuan. For example, please give this to Mrs. Smith. Nah, berarti nama dia adalah Nyonya Smith ya. Atau nama belakangnya adalah Smith. Sama ini juga menggunakan nama belakang ya. Nah, used to refer to a married woman. Nah, Mrs. ini digunakan untuk menyapa wanita yang sudah menikah. Atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu nyonya. Nah, jadi di sini Mrs. Smith artinya Nyonya Smith. Berarti beliau ini sudah menikah dan nama suaminya mungkin Smith, jadi disebut dengan Mrs. Smith. Nah, jadi Mrs. ini untuk menyapa perempuan yang sudah berkeluarga atau sudah menikah. Yang ketiga adalah
Miss ya. Miss ini juga sama, usually used with a woman's last name, sama digunakan dengan nama wanita ya, untuk menyapa wanita juga, dan biasanya menggunakan nama belakang ya. Kecuali dalam konteks Indonesia yang seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja menggunakan nama depan, tergantung nanti situasi dan kondisinya. Okay, for example, please give this to Miss Smith ya. Lalu apa bedanya Miss dengan Mrs. ini? Yaitu kalau Miss ini used to refer to a single woman. Ini ya. Jadi kalau Mrs. tadi untuk menyapa wanita yang sudah menikah atau nyonya, kalau Miss itu untuk menyapa wanita yang belum menikah. Nah, jadi Miss Smith berarti dia belum menikah. Jadi bedanya di situ ya. Kalau Miss ini yang untuk wanita yang belum menikah, kalau Mrs. untuk wanita yang sudah menikah. Atau kalau kita terjemahkan, Miss ini bahasa Indonesia adalah Nona ya. Nona kan itu untuk wanita yang belum menikah. Kemudian ada yang terakhir, yang keempat, yaitu Miss. Nah, ini Miss tulisannya MS seperti ini. Pronunciation-nya Miss ya. Dia pakai Z bergetar gitu. Miss. Nah, ini juga usually used with a woman's last name. Juga digunakan untuk menyapa wanita ya. For example, please give this to Miss Smith. Nah, sama dengan yang tadi. Tapi Miss ini, it is not possible to know if the woman is married or single. Nah, Miss ini bisa kita gunakan untuk menyapa wanita baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Jadi bisa menjadi alternatif. Kalau misalnya kita belum mengetahui orang yang ingin kita sapa ini sudah menikah atau belum, nah kita bisa pakai Miss ya, Miss Smith. Nah, berarti kita tidak yakin dia ini sudah menikah atau belum. Mungkin orang yang belum terlalu kita kenal, belum terlalu akrab, kita bisa menggunakan Miss ini ya. Nah, jadi ini adalah beberapa title penggunaan yang bisa kita gunakan untuk menyapa orang lain, dan biasanya digunakan dalam situasi formal kali ini ya, atau juga untuk seseorang yang lebih dewasa dari kita atau yang kita hormati. Jadi untuk bentuk kesopan santunan. Seperti itu. Nah, kalau untuk guru biasanya itu juga bisa menggunakan kata madam ya, atau untuk wanita yang kita hormati, yang kita dewasa, yang lebih dewasa daripada kita gitu, yang kita tuakan lah gitu. Itu juga bisa pakai kata madam atau ma'am ya, ma'am. Nah, jadi ma'am itu biasanya disingkat jadi ma'am. Nah, jadi kalau kalian memanggil guru atau memanggil dosen itu bisa pakai ma'am ya. Jadi ma'am Ika, ma'am Faida. Nah, seperti itu. Oke. Next. Nah, ini ada greeting a person you haven't seen for a long time in formal situation ya. Jadi ini untuk ekspresi yang digunakan untuk menyapa orang lain yang sudah lama tidak ketemu dengan kita dalam situasi formal ya. Yang pertama ada it has been a long time, artinya sudah lama sekali ya tidak bertemu gitu. It's been too long, nah, artinya sama dengan yang di atas. What have you been up to all these years? Nah, kamu dalam beberapa tahun ini kemana saja, ngapain saja, gitu, apa yang kamu lakukan? Itu artinya untuk menyapa orang yang memang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Atau it's always a pleasure to see you. Nah, ini selalu senang bertemu denganmu. Nah, ini juga bisa kita gunakan. How long has it been? Nah, sudah berapa lama ya kita tidak ketemu? Nah, atau I'm so happy to see you again. Nah, saya sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Nah, ini beberapa ekspresi yang kita gunakan untuk menyapa orang lain yang sudah lama kita tidak ketemu dalam situasi yang formal ya. Kemudian juga ada untuk menyapa orang lain yang sudah lama tidak ketemu dalam situasi yang informal. How come I never see you? Nah, kok bisa saya tidak pernah ketemu kamu? It's been such a long time. Ini sama tadi ya, sudah lama tidak bertemu gitu. Long time no see, ini juga artinya sama, sudah lama tidak bertemu. Where have you been hiding? Nah, kamu sembunyi di mana saja? Kamu kemana saja? It's been ages since we last met. Nah, ini sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Nah, jadi itu tadi untuk menyapa orang lain yang sudah lama kita tidak ketemu dalam situasi yang non formal. Kemudian ini ada response. Jadi ini response yang bisa kita gunakan ketika ada orang lain yang menyapa kita ya. Bisa misalnya pertanyaannya how are you? Kita jawabnya I'm fine, I'm good, not too bad, I'm good, what about you? Bisa tanya balik. Nah, itu jadi kalau misalnya ada yang bertanya how are you, ini adalah respons yang proper, yang sesuai bisa kita gunakan ya. Nah, ini simple dialog, nanti bisa sambil dipraktekkan saja. Nah, kemudian
Ada yang terakhir, ways to say goodbye. Nah, di sini Bapak Sadur dari englishstudyhere.com. Nah, jadi kalau tadi itu kita gunakan untuk menyapa, ini ketika kita sudah bertemu, ngobrol, sudah selesai, terus ingin berpisah, kita bisa menggunakan beberapa expressions yang ada di sini ya, untuk menyampaikan, untuk berpisah, untuk say goodbye. Oke, yang pertama bisa have a nice day, ya, semoga harimu menyenangkan. Bye bye, ya, farewell, take care, catch you later, see you soon, take it easy. Nah, itu beberapa expressions yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan goodbye atau ketika kita sudah ingin berpisah dengan orang tersebut ya. Oke, ini bisa digunakan beberapa expression. Ini artinya ya sama saja, kurang lebih sama saja ya. Bye bye, sampai jumpa, farewell, take care, hati-hati, catch you later, sampai ketemu lagi, see you later, see you soon, sampai ketemu lagi, take it easy juga sama. Nah. Oke, thank you very much.